Sandiwara pengkhianatan. Pengkhianatan siapakah dalam konten jiwa spiritual dan lain-lain di YouTube? Yang ditujukan untuk menguatkan langkah dia yang dikhianati karena masih harus berperan kecil alias berakting. Referensi video YouTube yang begitu banyak yang telah berjalan bersamaku diantaranya @karma semesta, @jiwa spiritual, @jiwa terpilih dan lain-lain yang tidak dapat kusebut satu persatu. Lihat saja postingan channel YouTube Sri Nur Indriyati bila tertarik dengan cerita Satrio Piningit Ratu Adil, janji kebangkitan spiritual dan kedatangan Imam Al-Mahdi beserta pasangannya. Seringkali diumpamakan perpisahan ini baru semalam. Dalam semalam kita akan diubah oleh kuasa Tuhan semesta alam, seperti tertulis dalam kitab Tuhan. Pak Raden Alanyudi punya kuasa membangkitkan dan mengatur reinkarnasi Tagar Nika Ardila sebagai anaknya. Bukankah ini kabar gembira? Banyak konten YouTube yang lagi gencar bercerita ini. Dari keturunan Pak Raden Alanyudi secara batin dari dimensi Tauhid Taoisme, Tuhan Yme The One Almighty God ataupun Dewa Persatuan The Gods of Unity, mereka JG bersaksi bahwa mereka leluhur yang menjelma bersama. Cerita sejarah 1000 tahun yang lalu. Lihat Sicing telusuri profil Pak Raden Alanyudi tentang simbol Yin dan Yang. Dan gambar animasi yang dibuatnya 8 tahun lalu tentang Tio Sam Hong di daerah Hokkien sekarang provinsi bagian negara Taiwan. Ya, pengaruh dari bahasa Hokkien seperti Cepe, Gope, Cuan, Hoki, Kepodel, bahasa provinsi Hokkien yang sangatlah mempengaruhi bahasa di Jawa Barat ini khususnya. Semua karena kuasa Tuhan semesta alam. Bicara konten seperti ini dari YouTube itu semua karena mereka mengenal aku yang sudah lebih dari 20 tahun menghubungi mereka dengan bahasa korespondensi. Bukan hanya secara telepati yang dipandang rendah oleh mereka yang buta siapa leluhur mereka. Sandiwara pengkhianatan itu masih berjalan di detik ini. Air mataku mengalir deras, nyaris mengeluarkan air mata darah dan juga rasa muak yang menjijikan, nyaris aku muntah darah. Yaitu adalah paradoks dan ironi pertunjukan panggung sosmed TikTok ini. Di mana yang sebenarnya siapa aku dan siapa Pak Raden Alanyudi semula hanya Pak Raden Alanyudi saja yang tahu. Aku dijaga dan disembunyikan atas kehendaknya utek tetap sendiri namun tidak benar-benar sendiri. Banyak sejenis kami, ya aku bilang kami yang menjelma sebagai pekerja seni, pekerja dalam pemerintahan dan lain-lain, secara terang-terangan siap menyambut pemenuhan janji kebangkitan spiritual. Seperti syair lagu Wings Malaysia, cinta seusia kita. Cinta seusia kita harus ditangani hadirnya agar tak terbiarkan derita. Cinta seusia kita harus ada, pasti ada sesuatu yang akan bertahta. Spirit of Resurrections. Hal ini bukan karena kata-kata saja tapi dalam kata-kata ada kuasa Tuhan semesta alam. Kuasa Pak Raden Alanyudi yang terlihat di konten YouTube-nya adalah tanpa kuasa dan dirinya mengaku sebagai orang yang rapuh. Sebenarnya Pak Raden Alanyudi tidak pernah jauh dari diriku walaupun sudah kuusir. Najis tralala sudah sering menyakiti hatiku di layar TikTok dan WhatsApp bersama pelacur itu. Ada tapinya di Facebook, snack video, Instagram dan lain-lain akun sosmednya tidak ada gambar pelacur itu melakukan adegan romantis dalam kamar tidur. Aku bilang najis tralala kepada Pak Raden Alanyudi karena memang begitu harus kuperlakukan di TikTok ini, seperti dia memperlakukan aku tanpa hati nurani. Namanya juga panggung sandiwara, suka-suka Pak Raden Alanyudi saja supaya terbukti bahagia melihat aku. In Sufi autor cemburu. Bahagia Pak Raden Alanyudi di atas dukaku, dan duka orang-orang yang masih menganggap Nike Ardila itu harus didoakan di makam. Tepuk tangan gemuruh untuk Pak Raden Alanyudi yang nanti masih melanjutkan aktingnya di makam bersama reinkarnasi Nike Ardila, yaitu anak tunggalnya. Uang adalah segalanya, juga pelacur itu adalah bagian dari sandiwara cinta karet yang sudah terkenal sejak awal live TikTok. Biarlah yang hitam menjadi hitam, seperti kenyataankah TikTok ini? Oh ya, tampak nyata telah berulang-ulang berjalan berdua dalam satu mobil dengan pelacur itu. Apanya yang aib? Selama aku menulis ini ada yang bilang aku menyebarkan aib dari Pak Raden Alanyudi. Itu paradoks dan ironi dari dimensi lain. Aku melihat semua ini sandiwara dan masih sandiwara.
Setelah terbukanya rahasia, aku tidak segan bicara. Semoga pelacur yang jadi kesayangan Pak Raden Alan Yu di dalam sandiwaranya itu, ataupun ada wanita lainnya yang lancang dan terlalu berani membuat Pak Raden Alan Yudi seolah-olah manusia sejenis diri mereka. Yang kata pelacur itu Pak Raden Alan Yudi sudah mati, rasa dirinya lah yang harus membangkitkan rasa birahi padanya. Maksudnya begitukah hingga membuat konten cabul dengan Pak Raden Alan Yudi yang menempel di buah dadanya, lalu seperti telah kelelahan menikmati seks bebas bersama pelacur itu. Muntah darah aku melihat Pak Raden Alan Yudi begitu. Itulah tujuan pelacur itu, telah merasa menang. Ya, aku ucapkan selamat KPD pelacur itu. Aku mengaku kalah karena Pak Raden Alan Yudi sesuai apa yang ada di pikiran pelacur itu sebagai piala bergilir percuma segudang tulisanku yang menjelaskan sebenarnya, tapi diambil celah buruk sangka dan Pak Raden Alan Yudi masih ingin berkelana berperan kecil alias berakting. Kurung kurawal tutup. Selamat menanti hari pembalasan dengan waktu yang berjalan. Sempat aku kelepasan bicara mengingat hari celaka Naiki Ardila. Dan untuk apa harus aku yang dipersiapkan sebagai penyeimbang janji kebangkitan spiritual yang membumi ini? Ya, karma itu harus berlaku sebagai tanda mengapa aku begini. Karma tidak dapat dimaafkan, harus tragis mungkin jalan Naiki Ardila menjadi kiasan untuk pelacur itu. Sakit hati ini menjalani sandiwara alam nyata dan begitu banyak publik yang bersedih atas kematian Nika Ardila. Hingga dapatkah dirasakan perlakuan pelacur itu kepadaku dan balasan yang akan diterimanya nanti? Mungkin pantang untuk aku katakan karena kita punya batasan menulis journaling seperti ini. 1000 tahun yang lalu berjanji ingin menjadi adik bagi Tio Sam Hong, Sang San Fong untuk membantunya mempersatukan dengan Kai Hi, Sin Rong, Mei Li, dialek bahasa Thailand, Mandarin dan Hokkien. Film Tai Chi Master 1980 berlanjut Pedang Langit dan Golok Naga dan atau yang pernah viral Heaven Sword and the Dragon Cyber. Ya, itu sebabnya Naiki Ardila yang sudah tenang bersiap-siap reinkarnasi jadi anak Pak Raden Alan Yudi menemui aku sepanjang tahun 1999. Lalu kejadian itu seperti baru satu malam, seperti baru satu hari yang lalu. Dan sebenarnya apa sampai manusia itu tidak hidup di satu dimensi saja? Yang memegang kunci siapa Pak Raden Alan Yudi adalah orang-orang yang percaya pada ceritaku sejak 20 tahun lebih. Kunci pengetahuan diselamatkan oleh pengetahuan tentang semua yang terjadi saat ini masih dalam kesamaran. Hanya melalui olah rasa. Dan terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah tahu sebelum aku bicara tentang rahasia ini. Yang mengenal diriku dengan nama kosmik yang begitu menggema dalam batin sahabat yang sebenarnya kita adalah keluarga batin. Sinar kasih Tuhan menyertai kita semua. Assalamualaikum. Namo Amituofo. Om Namah Shivaya. Bersambung ke video berikutnya yang mendukung aku untuk terus menjadi autor paradok ironi janji kebangkitan.